Sidang lanjutan perceraian Irish Bella dan Amar Zoni kemarin baru saja digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Namun, satu yang menjadi sorotan ialah ketidakhadiran Amar Zoni yang hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Alhasil, sidang mediasi antara Irish Bella dengan Amar Zoni dinyatakan gagal dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun demikian, dengan ketidakhadiran Amar, banyak sekali yang beranggapan jika pria berusia 30 tahun tersebut masih belum siap dengan kenyataan pahit yang menerpa rumah tangganya. Lantas, seperti apa pihak kuasa hukum menjelaskan kondisi Amar yang tetap ngotot untuk tidak bercerai dengan Ibel? Gimana hari ini Kak Ibel? Kecewa nggak Amar nggak datang Kak Ibel? Pintu buka, pintu. Kak Ibel gimana Kak Ibel? Pintu, jalan dong, pintu. Mas, kasih jalan, kasih jalan. Media, tolong kasih jalan dulu ya. Bel, gimana Bel? Bel, gimana Bel? Ketidakhadirannya ya kan kami ini dapat kuasa baru untuk menghadiri. Nah, jadi belum tahu kami bahwa ini ada mediasi. Nah, yang tahu kami itu kan aturan acara kan pertama itu kan upaya perdamaian. Kalau mediasi itu biasanya itu tahap kedua. Nah, ternyata kan hakim belum minta untuk prinsipal tergugat Amarnya harus hadir. Nah, sekarang beliau memerintahkan kami untuk coba menghubungi Amar. Kami kasih waktu sampai jam 12 apakah beliau mau datang atau tidak. Tentu kami sebagai PH harus menyampaikan dulu. Reaksi Amar ya pasti dia sedih. Kemudian juga ya prihatin. Ya bercampur lah. Harusnya kan dalam situasi begini kan ya kita kan sebagai istri ya Iris harusnya mendukung karena dia kan masa pemulihan, bagaimana dia meyakinkan lagi owner-ownernya untuk dia bekerja lagi. Dia kan Amar kan melakukan sesuatu kan bukan kejahatan, kan korban ini kan sebenarnya kan, dan kemudian kan setelah dia menjalani rehabilitasi itu kan udah dinyatakan dia sehat. Dia akan mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya dan istrinya. Berarti kan ada upaya lain mungkin yang dia rencanakan untuk bagaimana ini bisa terjadi di luar. Kan mediasi itu bukan harus di pengadilan, kan bisa terjadi di luar. Oh, kalau saya sih nggak tahu ya, nanti karena kita belum baca jawabannya ya, karena kan dia belum memberikan jawaban ya. Untuk sidang selanjutnya adalah ya mediasinya sudah dianggap tidak ada karena memang prinsipal tergugat tidak hadir. Nah, untuk sidang selanjutnya jawab menjawab karena ini sidangnya melalui court, jadi nanti jawab menjawabnya melalui court. Jadi nanti jawaban dari tergugat sampai nanti jawab menjawabnya selesai ya persidangan. Jadi pada hari ini memang tergugat tidak hadir prinsipalnya, jadi mediasi tidak bisa dilaksanakan. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Ya, intinya tidak cocok lah ada pertengkaran atau apa yang mungkin kurang. Apanya kurangnya maksudnya Ya, ekonomi? ya bukan ekonomi tidak ada dalam gugatan. Tidak ada dalam ada. Ya bukan perjanjian lah, mungkin ya kehidupan sehari-hari.
misalnya tingkat emosi apa gitu, nggak ada. Tapi kan ada dalam batas wajar juga, kan nggak ada juga KDRT apa kan nggak ada. Jadi intinya kami diperintahkan untuk bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Setelah sebelumnya dikabarkan mengalami keretakan dalam rumah tangga, saat ini pernikahan Irish Bella dan Amar Zoni yang berlangsung pada 28 April 2019 silam kini tengah berada di ujung tanduk. Secara diam-diam, Irish ternyata telah melayangkan gugatan cerai terhadap Amar di Pengadilan Agama Depok pada 6 November 2023 lalu. Bahkan, sidang cerai perdana Irish Bella dan Amar Zoni sudah digelar pada Kamis 16 November silam. Lantas, seperti apa seorang psikolog menjabarkan sikap dari Irish Bella yang kekeh untuk ceraikan Amar Zoni? Pada kasus yang kedua ini, justru malah tidak bisa melihat suatu harapan yang positif. Karena sudah berkali-kali. Apa yang bisa menjadi pegangan dia bahwa orang ini betul-betul berubah. Manusia itu memang bisa berubahnya ke lebih baik, bisa berubahnya lebih jelek. Tetapi intinya orang yang kemudian tidak bisa meyakini orang ini bisa saya pegang nggak ya? Apakah dia betul-betul bisa akan berubah? Apalagi kalau manusia itu nggak ada proses belajar. Ini kan artinya yang laki tidak ada proses belajar. Sudah pernah jatuh di hal yang sama dilakukannya lagi. Mungkin terlalu egois, terlalu sombong terhadap dirinya bahwa dia bisa mengatasi atau dia merasa bahwa toh cuma kecil nyoba-nyoba sebentar. Ini yang membuat orang tidak menjadi proses belajar, tidak berubah karena sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya. Dan ini mungkin dilihat oleh istrinya, oleh si wanita, sehingga dia berpikir bahwa apa yang bisa membuat saya yakin di kelak kemudian hari kalau ada masalah, ada apa, dia tidak jatuh di tempat yang sama. Karena udah berkali-kali kok jatuhnya juga tempat yang sama. Dan kalau misalnya apalagi ada tambahan kesalahan yang lain, maka makin tidak yakinlah dia bahwa apa yang akan dia, suaminya atau itu akan ada perubahan tidak, itu nggak bisa dia yakini bahwa ini akan membuat sesuatu yang lebih baik untuk keluarganya. Untuk memutuskan sesuatu, manusia itu pakai proses juga untuk berpikir. Dia berpikir dan dia menganalisa mungkin apa yang terjadi pada dirinya dengan terhadap suaminya ini. Ini kan sesuatu yang dia coba awalnya meyakini bahwa akan ada perubahan karena mereka katanya sudah hijrah, udah apa gitu. Tapi ternyata hal yang dia pikirkan sudah oke dan akan jalan baik, ternyata tidak. Gitu. Artinya yang satu tidak ada pendewasaan, yang satu tidak memperlihatkan keinginannya untuk kemudian menjadi lebih dewasa, lebih bisa bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sisi Irishnya, dia melihat proses itu sehingga dia merasa bahwa mungkin saya lebih baik tanpa dia, karena kalau itu kan saya bisa kemudian menjadi berkembang lebih baik, mungkin tidak kemudian harus memikirkan hal, cukup memikirkan anak-anaknya, cukup, menurut saya cukup juga sabar. Memang sebetulnya gini, kalau kita bilang sabar sudah habis, itu nggak boleh. Sabar itu sebetulnya tak terhingga. Tetapi orang bisa jadi tidak ada sabarnya sisa karena dia menganalisis masalah yang dia hadapi. Gitu. Ini yang kemungkinan harusnya untuk bisa bertahan, dua-duanya harus berkomunikasi, dua-duanya harus kemudian ada hal yang bisa diyakini bahwa bisa ada suatu perubahan.